Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bondan menggiring menantunya itu menuju ruangan pribadinya. Sejak tadi, Bondan mengetatkan rahangnya setelah tahu kejadian yang menimpa anak dan menantunya. Ya, Vika sudah menceritakan semua dan tentu saja hal itu membuat Bondan meradang hingga saat ini. Ayah, ini Emma ternganga saat memasuki ruang pribadi Bondan yang ternyata adalah tempat latihan ayah mertuanya itu untuk menguatkan otot. Bondan membangun ruangan pribadinya itu di belakang rumahnya, maka dari itu ruangan tersebut cukup luas. Di sana ada berbagai macam alat olahraga berat dan juga beberapa samsak tinju yang menggantung di sana. Jangan banyak tanya dan berlatihlah untuk jadi pria sejati mulai saat ini, sahut Bondan tegas berjalan menuju lemari yang ada di sudut ruangan itu. Kemudian Bondan membuka lemari tersebut dan mengambil sesuatu dari dalam sana. Entah apa yang diambil ayah mertuanya itu. Emma hanya memperhatikannya dari jauh saja dan matanya menelusuri tiap sudut ruangan itu. "Kemarilah," panggil Bondan. Kemudian Emma berjalan mendekati ayah mertuanya. "Ganti pakaianmu dan juga gunakan ini." Bondan memberikan setelan baju olahraga dan juga sepasang sarung tinju kepada menantunya. "Iya, tapi menggantinya di mana?" tanya Emma setelah menerima pakaian olahraga itu beserta sarung tinjunya. Karena yang dilihat Emma di ruangan itu tidak ada toilet atau ruang ganti. "Ya di sinilah," jawab Bondan. "Aduh, gawat, di dadaku kan banyak tanda merahnya," batin Emma. "Aku mau ganti di dalam rumah saja ya, ucap Emma. Kita ini sama-sama pria, jadi tidak perlu malu seperti itu. Jadi ganti sekarang, karena aku tidak ingin membuang waktuku," ucap Bondan tidak ingin dibantah. "Ya, tapi kan..." "Ganti sekarang." "Ah, iya," sahut Emma cepat dan segera membuka baju dan celana hingga menyisakan boxer berwarna hitam. "Wow, dari bentuknya sepertinya punyamu besar juga ya," ucap Bondan memperhatikan sesuatu di bawah sana. "Ayah, aku masih normal," sungut Emma, lalu membekap burung elangnya yang bobok ganteng di dalam sangkarnya. "Aku hanya memastikan saja putriku puas tidak dengan pria sepertimu," sahut Bondan tak kalah kesal. "Tentu saja puas karena terlalu menikmati putrimu sampai memberiku banyak tanda di dadaku ini," balas Emma dengan bangga sembari menunjukkan beberapa tanda merah yang ada di dadanya. Mata Bondan terbelalak saat melihat ada beberapa tanda cinta di sana. "Ternyata putriku sangat ganas sekali," batin Bondan. "Bagaimana? Apa ayah sudah percaya jika burung elangku ini tidak perlu diragukan lagi kekuatannya?" tanya Emma pongah membuat Bondan memalingkan wajahnya kesal. Emma tersenyum puas saat melihat wajah ayah mertuanya kesal. Kemudian ia segera memakai pakaian olahraganya. "Dasar menantu edan," gerutu Bondan dan tentu saja tidak didengar oleh Emma. Di sisi lain, Vika tengah membereskan kamarnya agar nyaman ditempati oleh suaminya nanti, karena Vika dan Emma akan menginap di sana beberapa hari ke depan. Ya, setelah berbicara dengan ayahnya, Bondan menyarankan mereka untuk tinggal beberapa hari di sana agar ia bisa melatih menantunya itu menjadi pejantan tangguh. Dan untuk seragam sekolah, peralatan sekolahnya, dan juga pakaian suaminya, Vika meminta bantuan Bibi untuk mengantarkannya sore nanti. "Semoga ini awal yang baik untuk memperkuat cinta kita," gumam Vika sembari memasang sprei bermotif Dora ke kasurnya. Setelah selesai membersihkan kamarnya, Vika menuju dapur ingin membuat minuman dingin untuk dua pria yang terpenting dalam hidupnya. Kemudian Vika membawa minuman dingin itu menuju ruang latihan ayahnya.
"Ya ampun, ayah!" teriak Vika saat memasuki ruangan tersebut. Ia melihat Bondan akan meninju wajah tampan suaminya. Vika berjalan cepat dan meletakkan nampan yang ia bawa di atas meja kecil yang ada di sana. Kemudian ia segera berlari melindungi suaminya. Bondan dan Emma yang mendengar teriakan Vika pun langsung menoleh dan Bondan juga segera menurunkan tinjunya. "Ayah, jangan memukul wajahnya," kesal Vika lalu menarik Emma dan meneliti wajah suaminya yang tampan itu. Ia takut jika wajah Emma lecet. "Heh, lebay, dasar bucin," sindir Bondan sembari memutar kedua bola matanya malas saat melihat tingkah putrinya yang berlebihan. "Kamu tidak apa-apa kan sayang?" tanya Vika setelah memastikan wajah Emma baik-baik saja tanpa memperdulikan sindiran ayahnya. "Tentu saja suamimu baik-baik saja karena dia cepat tanggap dengan apa yang ayah ajarkan," sahut Bondan kesal. "Lalu kenapa ayah tadi ingin memukul wajah tampannya?" tanya Vika tak kalah kesal. "Sayang, ayah justru mengajariku, bukan memukulku," jelas Emma. "Ayah hanya mengajarinya teknik memukul lawan dengan benar," jelas Bondan kesal. "Kalau begitu, kamu saja yang mengajarinya," lanjut Bondan lagi dan berjalan keluar dari ruangan itu. "Dasar bucin, memangnya suaminya itu bermain bola bekel apa?" gerutu Bondan. "Ayah, tunggu, jangan marah dong. Nanti malam aku masakin ayam kampung bakar 2 ekor buat ayah," ucap Vika sedikit berteriak. Mendengar makanan kesukaannya disebutkan, Bondan menghentikan langkahnya, namun ia menggelengkan kepalanya beberapa kali. "Jangan murahan, masa cuma karena 2 ekor ayam kampung hatimu luluh sih? Tapi sayang kalau dilewatkan, apalagi masakan Vika sama persis dengan masakan Bunda," batin Bondan dilema. Vika tersenyum dalam hati saat melihat ayahnya berjalan memasuki ruangan tersebut. "Benarkah 2 ekor ayam kampung bisa membuat hati ayah lulus secepat itu?" tanya Emma tidak percaya. "Yap, itu adalah makanan kesukaan ayah dan menu wajib saat beliau masih aktif di ring tinju," jawab Vika tersenyum dan Emma menganggukkan kepalanya berulang kali bertanda jika dirinya paham. Aku kesini lagi bukan karena ayamnya, tapi karena aku murni ingin mengajari menantuku," sangkal Bondan saat sudah di depan putrinya. "Iya deh, iya, percaya ayah," sahut Vika tersenyum senang. Sedangkan Emma menahan tawanya saja saat melihat ayah mertuanya yang sangar itu luluh dengan 2 ekor ayam kampung. "Ayo mulai dari awal lagi," ucap Bondan. "Tentukan sikapmu," ucap Bondan tegas. Emma mengambil posisi berdiri dengan kaki kanan setengah langkah di belakang kaki kiri. Lalu ia memposisikan tinju kiri, lead sekitar 6 inci di depan wajah di tingkat mata. Tinju kanan, rear diletakkan di samping dagu dan siku diposisikan di depan tulang rusuk untuk melindungi tubuh. Dagu diposisikan ke dada untuk menghindari pukulan ke arah rahang yang sering menyebabkan knockout. Bondan menganggukkan saat melihat sikap Emma sudah benar, begitu pula Vika. Menjaga posisi tangan seperti itu sangat penting, cukup sulit selama di atas ring tinju. Jadi kamu harus bisa menjaga dan mempertahankannya, ucap Bondan tegas, dan Emma menganggukkan kepalanya mengerti. Bondan berdiri tegap di depan Emma, lalu menggunakan punch mitt di tangannya untuk melatih pukulan Emma. "Anggap punch mitt ini adalah lawanmu dan pukul dia dengan pukulan jab," ucap Bondan menepuk punch mitt yang ia kenakan di tangan kanannya berulang kali. Pukulan jab itu berupa pukulan lurus ke depan, bisa mengarah ke badan atau muka lawan. Emma menganggukkan kepalanya dan mulai memukul punch mitt itu. "Buk, kurang keras, buk,"
Emma memukul punchmit itu lebih keras lagi dan mengerahkan seluruh tenaganya. Lebih keras lagi, hilangkan tangan gemulaimu itu. Dan jadilah pejantan tangguh, sialan, umpat Bondan kesal kepada menantunya. Emma merebahkan dirinya di sofa ruang keluarga dengan badan yang terkulai lemas. Sudah lama ia tidak melakukan olahraga berat dan terakhir ia olahraga berat ketika ia masih duduk di bangku SMA. Nafas Emma masih terasa naik turun dan keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Tanganku rasanya ingin patah, gumam Emma sembari memijit lengannya sendiri yang terasa sangat linu karena habis mengangkat barbel untuk menguatkan otot tangannya. Ayah sungguh kejam sekali, gumam Emma sembari terus memijat lengannya bergantian. Dasar lemah, cibir Bondan yang mendengar menantunya bergumam. Emma yang mendengar suara Bondan pun langsung mendudukkan diri. Ayah, hehe. Emma tersenyum kecut saat melihat ayah mertuanya menatapnya kesal. Besok latihan lagi, perkuat otot lengan kamu itu dengan mengangkat barbel dan sejenisnya, biar tangan kamu tidak gemulai lagi, ucap Bondan. Iya ya, jawab Emma tersenyum. Tidak berselang lama, Vika datang dari dapur sembari membawa nampan yang di atasnya ada beberapa cemilan dan air dingin. Kemudian Vika meletakkan nampan yang ia bawa di atas meja ruang keluarga. Setelah itu, Vika duduk di samping suaminya. Capek? Tanya Vika kepada suaminya. Capek banget, jawab Emma manja dan memperlihatkan senyuman manisnya. Cih, lebay, cibir Bondan saat melihat tingkah menantunya itu. Kemudian Bondan beranjak dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah Bondan tidak terlihat, Emma merengkuh pinggang istrinya dan mengecup pipi istrinya dengan mesra. Pijitin yang, pinta Emma dengan manja. Apanya yang dipijit? Goda Vika. Semuanya juga boleh, termasuk itu tuh. Hihi, apa masih sakit? Tanya Emma memajukan wajahnya berniat untuk mencium bibir istrinya, namun bibirnya langsung dibekap oleh istrinya. Jangan main cium sembarangan apa, nanti ada yang lihat. Vika mengingatkan, apalagi saat ini mereka tengah berada di rumah ayah Bondan. Dan sudah nggak sakit lagi kok, jawab Vika malu-malu. Berarti burung elang bisa masuk ke terowongannya dong, tanya Emma tersenyum sambil membelai pipi istrinya dengan lembut. Boleh, tapi pengamannya? Tanya Vika. Gampang, nanti kita beli di supermarket. Sekalian beli ayam kampung buat ayah, jawab Emma tersenyum bahagia karena burung elangnya malam ini tidak menganggur.